Esok paginya, Siren dan puluhan kandidat lainnya saling berkumpul di tengah taman kembali. Ronald kembali mengisi acara saat itu. Halo semua, kembali lagi dengan saya Ronald yang akan mengisi acara ini. Titik titik titik, semuanya apa sudah siap dengan tahap berikutnya? Teriak Ronald kepada mereka semua. Tentu para peserta saling memberi feedback yang sama. Berteriak. Siap, ujar mereka serentak. Oke baiklah. Sekarang acara akan kita mulai. Selamat datang di acara kompetisi pemilihan istri menuju ke-20 besar. Pekik Ronald. Alunan musik langsung terdengar di seluruh penjuru daerah sana. Delia berkata pada banyak temannya. Setelah ini pasti akan banyak yang tersisihkan. Titik titik. Berhati-hatilah kalian, ujar Delia. Beberapa dari mereka mengangguk. Banyak dari para peserta mulai cemas dan was-was. Khawatir jika mereka yang akan tersisihkan saat itu. Di lain sisi, Rizka berkata pada Linda yang ada di sebelahnya. Enggak heran 20 besar. Karena enggak mau kita kelamaan di sini. Makin lama kita di mari, ya makin banyak pengeluaran yang mereka keluarin. Ujar Rizka. Linda menghela nafas lega. Ia kemudian berkata dalam hati. Syukur deh. Enggak bakal lama-lama berada di sini. Aku males kalau ikut sampai final mending tidur. Batinnya, tiba-tiba Rizka memegang dua tangan Linda. Lin, gue bisa merasakan kalau kita berdua bakal bersanding di final. Kita berdoa aja ya Lin. Titik titik, kita pasti bakal sampai final. Ujar Rizka ngerdip-ngerdip penuh harap. Linda menghela nafasnya diam-diam. Ngarep amat bun. Situ aja sana yang masuk final. Titik titik, aku si ogah. Batin Linda terkekeh pada akhirnya. Ronald kembali melanjutkan acara itu. Oke semuanya, udah siap ya? Kali ini kita akan masuk ke babak penyisihan menuju ke-20 besar. Tapi sebelum itu saya akan mengumumkan terlebih dulu siapa saja 5 orang terbaik yang mendapatkan penghargaan untuk kalian semua yang sudah menjawab pertanyaan kemarin. Dan di antara 5 orang itu, mereka berkesempatan untuk terselamatkan dari penyisihan 20 besar nanti. Mereka semua bertepuk tangan. Ronald kembali berkata, sebagai informasi, 5 orang terpilih ini dikatakan memiliki jawaban yang sangat disukai oleh Lancaster. Jawaban yang menurutnya sangat bernilai dan tidak berat sebelah. Titik titik. Jawaban yang menurutnya brilian. Mulai dari peringkat kelima. Siap-siap semua. Jawaban brilian dari 5 orang terpilih adalah Delia Atmaja. Pekik Ronald membuat Delia terlonjak kaget. Sangat gembira atas pencapaiannya itu. Mereka saling bertepuk tangan. Suasana dibuat ramai saat itu. Delia diperkenankan untuk maju ke depan. Dimulai untuk peringkat keempat, ketiga dan kedua. Ronald langsung berkata menyebut 3 namanya. Siren, Raquel dan Rizka. Beri tepuk tangan untuk mereka semua. Pekik Ronald pada mereka. Suara gemuruh tepuk tangan memenuhi area itu. Siren tak percaya apalagi Rizka yang sangat girang akan hal ini. Ayo kepada 3 orang yang disebut untuk maju ke depan. Ujar Ronald. Suasana riuh di sana banyak yang kecewa karena tak terpilih dan ada juga yang senang atas hal itu. Oke kini giliran saya sebutkan siapa yang menerima peringkat pertama. Ujar Ronald. Linda di ujung sana sudah senang saja karena ia pasti akan pulang dengan cepat setelah ini. Karena tidak mungkin baginya lolos ke 20 besar. Apalagi mengharapkan dari 5 peserta terpilih itu. Ia merasa sangat senang kemungkinan dirinya untuk pulang cepat bisa segera terlaksana. Alhamdulillah. Bentar lagi aku pulang. Kasur I'm coming. Batin Linda. Peringkat 1 adalah Linda. Beri tepuk tangan semuanya. Pekik Ronald membuat riuh suasana saat itu. Linda melotot tak percaya bahkan sampai tersedak ludahnya sendiri. Ia batuk-batuk. Kejutan yang tak terduga. Ternyata Linda peringkat 1 dari 5 kandidat yang terpilih itu. Kenapa gini? Tanda seru petik 2. Pekik Linda dalam hati. Sepertinya bukan kejutan menyenangkan untuknya melainkan jadi bencana untuknya. Lancaster sedang bersama Sanum saat itu di dalam kamarnya. Nak, Mama mau tanya sesuatu ke kamu. Ujar Sanum membuat Lancaster sedikit penasaran. Tanyakan saja, apa ada seseorang yang sudah menarik perhatian kamu? Tanya Sanum. Lancaster tersentak. Ia terdiam beberapa saat. Mama ingin tahu lebih dalam mengenai hal ini atau tidak. Lan merasa kalau membeberkan hal ini khawatirnya Mama akan mempublikasikannya juga ke media. Lan enggak mau.
Ujar Lancaster membuat Sanum tersenyum dan segera menyela perkataannya. Kalau kamu enggak mau kasih tahu enggak apa-apa kok Lan. Titik, kamu pasti juga bingung mau milih yang mana kan? Semua bagus-bagus menurut pandangan Mama. Ada seseorang yang sejak awal sudah menarik perhatian aku mah. Ujar Lancaster membuat Sanum tersenyum. Alhamdulillah, beneran itu. Yang mana? Kasih tahu Mama dong. Tanya Sanum. Mama akan tahu nanti. Titik. Kalau sudah di final Lan akan mengumumkan soal itu. Duh masih lama Lan. Ayo dong kasih tahu ciri-cirinya. Biar Mama bisa nebak. Ujar Sanum. Dia menyukai kesederhanaan. Dia pintar. Dia memiliki rasa empati yang tinggi. Dia sangat menyukai bunga mawar dan dia memiliki cita-cita ingin membuat sebuah taman bunga mawar di belakang rumahnya. Ujar Lancaster sembari mengenang. Siapa sih? Mama jadi penasaran sama sosoknya. Apa mungkin dia orang yang Mama temui kemarin? Tanya Sanum. Mama bertemu sama siapa kemarin? Tanya Lancaster. Dia katanya anak seorang pejabat sih. Namanya Karen. Dia wanita yang sopan dan ramah. Mama suka sama dia, ujar Sanum. Bukan dia mah. Titik-titik. Wanita itu sangat sederhana. Dia bukan anak pejabat atau anak siapapun. Hanya dari kalangan orang biasa. Ujar Lancaster semakin membuat Sanum penasaran dengan sosoknya. Duh kamu ngasih teka-tekinya susah banget sih. Mana bisa Mama tahu kalau dia adalah incaran kamu, ujar Sanum. Mama hanya perlu mengenal satu persatu calon kandidatnya saja. Nanti juga ketemu. Aku keluar dulu mah. Ujar Lancaster segera keluar dari kamarnya dalam keadaan berjas rapi. Ah dia sudah dewasa. Ujar Sanum tersenyum. Roland kembali melanjutkan untuk masuk ke tahap seleksi menuju ke 20 besar. Oke semua sudah siap. Tantangan kali ini adalah kalian diharuskan untuk mendapatkan padi. Petik 2. Hah, sontak saja semua orang melohok dikatakan seperti itu. Bagaimana tidak? Hal yang harus mereka lakukan terbilang aneh. Ya pasti aneh. Titik-titik. Kenapa harus padi? Ya padi. Kalian diharuskan untuk menanam padi. Tanpa melihat cara menanam itu di internet ataupun meminta bantuan orang lain untuk memberitahu. Ujar Roland. Mereka masih tak percaya dengan yang dikatakan oleh Roland. Apalagi melakukan hal konyol yang sama sekali tidak pernah mereka lakukan sepanjang hidupnya. Terkecuali Siren. Ya, hanya dia yang tahu bagaimana caranya. Tapi kenapa seakan kami menyiapkan lahan untuk kalian menanam padi. Di sebuah persawahan yang tak jauh dari sini. Kami menyewa 1 hektar sawah untuk masing-masing kalian tanami padi. Masing-masing akan diberitahukan ukurannya. Intinya tak terlalu banyak. Nah setelah itu kalian akan menemukan jawabannya. Lulus atau tidak. Semua tergantung dari kalian masing-masing. Ujar Roland. Membuat mereka saling melihat satu sama lain. Delia tak habis pikir bahkan teman-temannya yang lain. Kenapa seakan mereka disuruh jadi petani?